Pernahkah kamu merasa, satu panggilan bisa menghentikan seluruh dunia? Hari itu, di depan masjid yang baru selesai sholat Jumat, aku mendengar seseorang memanggil namaku, suaranya serak, seperti datang dari masa lalu yang sudah mati. Dan saat aku menoleh, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, cukup kirimkan doa agar setiap keluarga yang terpisah dipertemukan kembali dalam ridho Allah. Langit siang itu pucat, seperti kehilangan warna. Udara di pelataran masjid berbau aspal panas bercampur debu. Arfan berdiri di dekat pagar besi, menunggu giliran menyalakan motornya setelah sholat Jumat. Jamaah lain berdesakan keluar, suara klakson dan salam bersahutan. Tapi di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang membuat dadanya bergetar aneh. Seseorang memanggil namanya. Pelan, tapi jelas. Arfan. Suaranya serak, seperti terseret dari kedalaman waktu. Tubuh Arfan menegang. Ia menoleh cepat. Matanya menyapu kerumunan. Di antara deretan motor yang berkilat terkena matahari, ia melihat seorang tukang parkir mengenakan rompi oranye pudar. Wajahnya tertutup debu dan keringat. Lelaki itu menatap langsung ke arahnya. Senyum tipis di bibirnya membuat waktu terasa berhenti. Arfan terpaku. Sekilas, ia merasa sedang menatap wajah seseorang yang seharusnya sudah tidak ada. Garis rahang itu, tatapan teduh itu, semuanya persis seperti Fadli, kakaknya yang hilang dalam bencana 8 tahun lalu. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah Fadli sudah lama pergi? Langkah-langkah Arfan terasa berat ketika ia mendekat. Ia ingin berbicara, tapi suaranya tak keluar. Di antara mereka, hanya suara azan dari masjid kecil di ujung jalan yang memecah kesunyian batin. Tukang parkir itu menunduk, seolah tahu bahwa matanya sedang diamati dengan campuran harap dan takut. "Mas," akhirnya Arfan bersuara. "Tadi, panggil saya, ya?" Lelaki itu hanya mengangguk pelan. "Namamu Arfan, kan?" Suaranya lirih, tapi pasti. Dunia seperti berhenti berputar. Arfan merasakan tenggorokannya kering. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. "Iya, kok bisa tahu nama saya?" Lelaki itu mengusap keringat di dahinya. Matanya menatap tanah. "Entahlah, tiba-tiba saja aku ingin memanggil nama itu. Rasanya, seperti sudah lama sekali aku kenal." Kalimat itu menusuk hati Arfan. Ia berdiri di sana, memandangi lelaki itu dengan perasaan campur aduk antara rindu dan ngeri. Bayangan wajah kakaknya muncul di benaknya. Fadli yang dulu selalu menepuk pundaknya sebelum berangkat ke sekolah. Fadli yang rela melepas sepedanya agar Arfan tak berjalan kaki. Fadli yang terakhir ia lihat di tengah teriakan ombak dan sirene peringatan. Tukang parkir itu menunduk lagi. Tangannya gemetar saat menata tiket parkir di kantong rompinya. Ada sesuatu dalam gerakannya yang begitu familiar. Arfan ingin menanyakan lebih jauh, tapi tiba-tiba suara dari pengeras masjid memanggil jamaah untuk zikir bersama, dan keramaian kembali pecah. Ketika Arfan menoleh lagi, lelaki itu sudah berjalan ke arah lain, hilang di balik deretan mobil yang menyalakan mesin. Arfan berdiri diam, dadanya bergemuruh. Dunia terasa sempit. Pikirannya dipenuhi tanda tanya yang tak bisa dijawab. Ia merasakan perasaan yang sudah lama terkubur muncul lagi. Rindu yang diselimuti rasa bersalah. Saat naik motornya, matanya tak lepas dari tempat tukang parkir itu berdiri tadi. Di tanah masih ada sandal butut tertinggal. Sebelah kanan sobek. Arfan menatapnya lama. Entah kenapa, ia teringat sandal Fadli yang dulu selalu robek di sisi kanan, karena kebiasaannya menginjak rem terlalu keras saat bersepeda. Di perjalanan pulang, suara itu masih terngiang di telinganya. Satu panggilan sederhana yang mengoyak seluruh pertahanan hati yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Sampai di rumah, Arfan langsung mematikan motor tanpa menutup gerbang. Ibunya sedang menyapu halaman, dan ketika melihat wajah Arfan yang pucat, ia bertanya dengan lembut. "Fen, kamu kenapa? Wajahmu kok kayak lihat hantu." Arfan mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. "Bu, kalau misalnya seseorang yang kita sayang, yang udah lama hilang, tiba-tiba muncul, apa yang harus kita lakukan?" Ibunya terdiam.
Sapu di tangannya berhenti bergerak. Tatapannya kosong ke arah jalan. Kalau memang dia kembali, ucapnya perlahan, berarti Allah masih kasih kita kesempatan untuk menebus yang dulu belum selesai. Kata-kata itu menggema di kepala Arfan, menembus jauh ke dalam hati. Ia ingin menceritakan semuanya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap langit yang mulai berwarna jingga, sementara hatinya bergemuruh tak karuan. Malamnya, Arfan berwudu dan duduk lama di sajadah. Pikirannya tak bisa tenang. Ia mencoba menenangkan diri dengan zikir, tapi setiap kali memejamkan mata, wajah tukang parkir itu muncul lagi. Tatapan mata yang sama, cara tersenyum yang sama, seolah masa lalu sedang memanggilnya pulang. Dalam keheningan itu, ia berbisik pelan, "Ya Allah, kalau itu benar dia, tunjukkan padaku dengan cara yang baik." Angin malam berhembus lewat jendela, membawa suara adzan dari kejauhan. Arfan menatap langit, matanya berair. Di hatinya, ada keyakinan kecil yang mulai tumbuh, keyakinan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun ia belum tahu bahwa panggilan sederhana di parkiran masjid itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang imannya, dan membuka kembali luka lama yang selama ini ia tutup rapat. Dan malam itu, saat ia akhirnya tertidur, suara itu datang lagi dalam mimpinya. Pelan. Arfan. Ia terbangun dengan dada berdebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia benar-benar takut untuk menutup mata lagi. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kamar Arfan, tapi tak sanggup menghangatkan hatinya yang beku. Sejak mendengar suara di parkiran kemarin, kepalanya tak berhenti berputar. Ia memandangi cermin di meja, melihat wajahnya sendiri dengan mata sayu, seperti seseorang yang kehilangan arah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin semua itu hanya kebetulan, hanya imajinasinya yang lelah. Tapi bagian dalam dirinya, bagian yang paling dalam, menolak percaya. Di ruang tamu, ibunya duduk dengan mukena masih terlipat di pangkuan. Matanya menerawang keluar jendela, ke arah jalan tempat Fadli dulu biasa menunggu Arfan pulang sekolah. Di dinding tergantung foto lama. Dua anak laki-laki tersenyum, tangan saling merangkul, di bawah tulisan, "Bersaudara selamanya." Setiap kali melihat foto itu, dada Arfan serasa diremas. Ia mendekat pelan. "Bu, ibu masih sering mimpiin Kak Fadli?" Tanyanya pelan. Ibunya menoleh. Senyum kecil terbit di wajah yang lelah. "Kadang. Tapi bukan mimpi yang sedih. Biasanya aku lihat dia berdiri di tepi pantai, ngelambai sambil senyum. Kayak bilang, 'Ibu, jangan khawatir.'" Suaranya tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Arfan tak sanggup menatap lama. Ia menunduk, menelan perih yang menyesak di tenggorokan. "Kalau dia masih hidup, Bu, kira-kira ibu mau ngomong apa duluan?" Ibunya mengusap sudut mata. "Aku nggak bakal nanya dia kemana aja selama ini. Aku cuma mau peluk." Hening. Hanya suara detak jam dinding dan langkah kaki ayam di halaman belakang. Arfan menarik napas panjang. Ada sesuatu yang terasa berat di dadanya. Sesuatu yang belum pernah benar-benar ia keluarkan. "Bu," suaranya bergetar. "Kalau waktu bisa diulang, aku pengen minta maaf ke Kak Fadli. Aku sering marah sama dia. Aku pikir dia cuma penghalang." Ibunya terdiam, lalu perlahan menjawab, "Kamu masih kecil waktu itu, Fen. Fadli juga tahu. Kalian sama-sama sayang tapi keras kepala." Namun Arfan tak puas dengan jawaban itu. Ingatannya menari liar ke hari terakhir sebelum bencana datang. Ia masih bisa mengingatnya dengan sangat jelas. Langit sore yang mendung, angin laut yang berhembus garang, dan suara ombak yang anehnya terdengar lebih keras dari biasanya. Hari itu, ia dan Fadli bertengkar di depan rumah. Hanya soal sepele, sepeda yang dipinjam tanpa izin. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya saat itu, "Aku benci punya kakak kayak kamu," masih menghantui setiap kali ia memejamkan mata. Dan malamnya, ketika sirene peringatan bencana meraung dan orang-orang berlari ke arah bukit, Fadli adalah orang terakhir yang ia lihat di pantai.
Fadli menoleh sebentar ke arah rumah, lalu berlari ke arah gelombang, mungkin mencoba menolong orang lain. Setelah itu, semuanya gelap. 8 tahun telah berlalu, tapi luka itu tetap berdarah setiap kali ia mengingatnya. Tidak ada kata maaf yang sempat terucap. Tidak ada pelukan terakhir. Hanya air mata dan penyesalan yang menua bersama waktu. Arfan menatap tangan ibunya yang keriput, lalu menggenggamnya erat. Bu, kalau Kak Fadli masih hidup, apa ibu yakin dia bakal maafin aku? Ibunya menatap balik dengan lembut. Nak, kasih seorang saudara nggak pernah hilang, meski jasadnya tertelan bumi. Kalau kamu benar-benar menyesal, kalau kamu ikhlas, insya Allah, hatinya akan mendengar. Kalimat itu menenangkan sekaligus menyesakkan. Arfan merasakan dadanya sesak, seolah udara enggan masuk. Ia menutup mata, mencoba mengingat suara tawa Fadli yang dulu begitu ceria. Tapi kini, yang tersisa hanya gemas samar di sudut hati. Hari-hari berikutnya, rasa itu tidak juga hilang. Saat bekerja di toko alat elektronik tempatnya mencari nafkah, Arfan sering kehilangan fokus. Setiap kali melihat wajah orang yang mirip sedikit saja dengan Fadli, hatinya melonjak, lalu tenggelam lagi dalam kecewa. Ia bahkan mulai takut pada harapannya sendiri. Malam itu, hujan turun perlahan. Arfan duduk di teras rumah sambil menatap jalan yang sepi. Cahaya lampu jalan menimpa genangan air, memantulkan bayangan dirinya sendiri. Dalam pantulan itu, ia seolah melihat dua sosok, dirinya sekarang, dan dirinya dulu, anak kecil yang masih punya kakak di sisinya. Ia menarik napas berat. Kenapa dulu aku nggak bisa lebih sabar? Kak? Bisiknya pelan. Kenapa harus aku yang selamat? Angin membawa aroma tanah basah, dingin dan menenangkan sekaligus menggigit. Dari kamar, ibunya memanggil, menyuruhnya masuk. Tapi Arfan tetap di tempat, menatap langit malam yang gelap. Di antara rinai hujan, ia berbisik, hampir seperti doa. Ya Allah, kalau memang Engkau masih beri aku kesempatan, biarkan aku menebus apa yang belum selesai. Petir menyambar jauh di ujung kota, menggetarkan bumi sejenak. Arfan menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat yang tiba-tiba menyelinap ke dadanya, bahwa sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya, dan mungkin, dengan suara di parkiran kemarin. Namun untuk malam itu, ia hanya duduk diam, membiarkan air hujan menetes di wajahnya, menyamarkan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Dan dalam hatinya, luka lama itu berdenyut kembali, seolah baru saja dibuka oleh tangan yang tak terlihat, tangan takdir yang sedang menulis bab baru dalam hidupnya. Pagi itu, udara masih menyimpan sisa dingin dari hujan semalam. Arfan berangkat lebih awal ke toko tempatnya bekerja, tapi langkahnya terasa berat. Sejak percakapan dengan ibunya, pikirannya tak pernah lepas dari sosok tukang parkir yang memanggil namanya di masjid. Ia berusaha menepis firasat itu, tapi hatinya seperti ditarik kembali ke tempat yang sama, ke suara yang membuat jantungnya berdetak tak karuan. Selepas zuhur, ia tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk kembali ke masjid itu, mencari lelaki itu, mencari kepastian. Ia berharap semuanya hanyalah salah dengar, bahwa tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Tapi di lubuk hati, ia tahu, ada sesuatu di sana yang belum selesai. Langit siang mulai cerah. Daun-daun bergoyang pelan, sementara angin membawa aroma tanah basah yang masih tersisa. Di halaman masjid, beberapa motor sudah terparkir rapi. Arfan berdiri di sisi pagar, matanya menyapu setiap sudut. Tak lama kemudian, ia melihatnya, lelaki itu, dengan rompi oranye pudar, sedang menuntun motor seorang jamaah tua. Langkah Arfan berhenti. Ada sesuatu dalam gerakannya yang terasa begitu akrab. Cara ia menahan motor, cara bahunya sedikit miring ke kiri, sama seperti Fadli dulu saat menuntun sepeda rusak mereka. Jantung Arfan berdegup keras. Ia berjalan mendekat perlahan, menahan napas, takut harapannya akan hancur di depan mata. Mas, panggilnya pelan. Lelaki itu menoleh, wajahnya tersenyum samar, tapi pandangan matanya kosong. Oh, kamu lagi, katanya. Suaranya tenang, tapi ada getar aneh di dalamnya,
seperti seseorang yang sedang berusaha mengenali sesuatu yang hampir terlupa. Iya, jawab Arfan, mencoba tersenyum. Kemarin, Mas panggil nama saya. Arfan, Mas kenal saya dari mana? Lelaki itu menatapnya lama. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Seolah setiap kata harus digali dari dalam kabut tebal. Aku nggak tahu, tapi nama itu kayak nempel di kepalaku. Kayak sesuatu yang udah lama banget aku dengar. Arfan menelan ludah. Suasana di sekitar terasa pelan. Suara orang-orang lenyap. Dunia menyempit hanya untuk mereka berdua. Ia menatap mata lelaki itu. Mata yang sayu, tapi menyimpan kedalaman aneh. Seolah menampung lautan kenangan yang tidak bisa diucapkan. Mas, suara Arfan nyaris bergetar. Mas pernah tinggal di Aceh, kan? Lelaki itu tampak terkejut. Tangannya berhenti menata tiket parkir. Matanya melebar sedikit. Tapi kemudian, ia tertawa kecil. Tawa yang tidak meyakinkan. Aceh? Enggak. Saya enggak pernah ke sana. Saya dari mana juga kadang lupa. Heh, aneh ya? Jawaban itu seperti tamparan. Arfan merasa bumi di bawahnya bergeser. Tapi bersamaan dengan rasa kecewa, muncul rasa iba. Wajah lelaki itu terlihat lelah, bukan hanya karena kerja fisik, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, beban yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebelum Arfan sempat bertanya lagi, seorang anak kecil datang membawa air mineral. Pak, ini tadi jatuh dari kantong Bapak, katanya. Lelaki itu tersenyum dan berterima kasih, lalu menatap anak itu dengan kelembutan yang tak biasa. Gerakan kecil itu, tatapan penuh kasih itu, membuat dada Arfan semakin sesak. Itu cara Fadli menatapnya dulu. Cara seorang kakak yang tak pernah tega memarahi adiknya meski disakiti. Arfan ingin berbicara lagi. Tapi adzan asyar berkumandang dari menara masjid. Orang-orang mulai berdatangan. Dan lelaki itu sibuk menata motor jamaah. Ia mengangkat tangannya dan berkata pelan. Nanti aja ya, Mas. Saya kerja dulu. Arfan mengangguk, meski hatinya menolak pergi. Ia melangkah masuk ke masjid, tapi selama sholat, pikirannya tidak bisa tenang. Setiap kali menunduk, ia mendengar gema samar suara kakaknya, seolah memanggil dari jauh. Ketika salam terakhir diucapkan, Arfan buru-buru keluar. Tapi tempat parkiran itu kosong. Hanya rompi oranye yang tergantung di tiang kayu. Dan di tanah ada selembar kertas kecil yang terlipat. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tulisan tangan yang nyaris ia kenali. Huruf-huruf miring, khas Fadli saat menulis cepat. Tulisan itu sederhana, tapi menembus dada. Aku minta maaf karena belum sempat menyelamatkan ibu. Arfan terpaku. Tubuhnya bergetar. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Seolah otaknya menolak percaya. Ibunya masih hidup. Jadi apa maksud dari tulisan itu? Dan kenapa seseorang yang mengaku tak kenal dengannya bisa menulis pesan seperti itu? Ia menatap langit sore yang mulai memerah. Suara motor jamaah terdengar jauh. Tapi bagi Arfan semuanya mendadak sunyi. Di dalam hatinya, rasa rindu, takut, dan bingung bercampur menjadi satu. Ia memandangi rompi oranye yang bergoyang ditiup angin, lalu menggenggam kertas itu erat di dadanya. Ya Allah, bisiknya lirih. Apa yang sedang engkau tunjukkan padaku? Di kejauhan, azan maghrib mulai berkumandang, menggema lembut di antara rumah-rumah. Suaranya seperti panggilan yang sama dari masa lalu, panggilan yang dulu pernah ia abaikan. Kini, ia berdiri di tempat yang sama, dengan hati yang jauh lebih rapuh. Dan entah kenapa, di tengah senja yang temaram, Arfan merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang yang tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Malam itu, Arfan tak bisa tidur. Surat kecil yang ia temukan di parkiran masjid masih tergeletak di meja belajarnya. Terlipat rapi tapi terasa seperti bom yang siap meledak kapan saja. Tulisan di kertas itu seolah hidup. Setiap hurufnya memanggil kenangan yang sudah 8 tahun berusaha ia kubur. Aku minta maaf karena belum sempat menyelamatkan ibu. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Matanya mulai panas. Kata menyelamatkan menggema di kepalanya seperti doa yang tak sempat selesai.
Ibunya masih hidup. Tapi kalimat itu terasa seperti pesan dari seseorang yang menyesali kematian. Siapa yang menulisnya? Lelaki itu? Tapi kenapa bisa tahu tentang ibunya? Tentang penyesalan yang hanya diketahui oleh Fadli sendiri? Arfan menghela napas berat, menatap langit-langit kamar. Bayangan wajah kakaknya muncul lagi. Samar, tapi nyata. Ia masih ingat hari ketika mereka berlari menyusuri pantai, sebelum bencana datang. Fadli menatap ombak dan berkata, "Kalau nanti terjadi apa-apa, kamu jaga ibu ya." Saat itu, Arfan hanya tertawa, menganggapnya lelucon. Tapi sekarang kalimat itu seperti pesan yang kembali menghantam dari masa lalu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kak, kalau benar itu kamu, kenapa sekarang? Kenapa setelah semuanya terlambat?" Udara malam terasa berat. Di luar jendela, suara jangkrik bercampur dengan bunyi hujan sisa yang menetes dari atap. Arfan bangkit, menyalakan lampu kecil, lalu menatap kertas itu lagi. Di sudut bawah, ada noda basah samar, seperti bekas air mata. Ia memegangnya hati-hati, seolah takut kertas itu akan hancur bila disentuh terlalu keras. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk kembali ke masjid. Ia ingin mencari tukang parkir itu, bertanya langsung, memaksa jawaban keluar. Tapi saat sampai di sana, lelaki itu tidak terlihat. Yang ada hanya anak kecil yang duduk di tangga sambil memainkan botol plastik. Arfan menghampiri, mencoba tersenyum. "Dek, tukang parkir yang biasanya di sini kemana, ya?" tanyanya lembut. Anak itu menatapnya, mengunyah permen karet. "Om Farhan? Gak tahu. Tadi pagi gak datang. Tapi kemarin dia titip amplop buat Mas Arfan." Arfan membeku. "Buat saya?" Anak itu mengangguk, lalu menarik amplop kusut dari tasnya. Katanya kalau Mas Arfan balik, kasih ini. Tapi Om Farhan bilang jangan buka di sini. Nanti aja di rumah. Tangan Arfan gemetar saat menerima amplop itu. Ia mengucap terima kasih, lalu melangkah pergi dengan langkah yang tak stabil. Dunia terasa berputar pelan, seperti baru saja kehilangan keseimbangannya. Di rumah, ia menatap amplop itu lama sebelum membukanya. Tulisan di depannya menggunakan huruf yang sama seperti surat sebelumnya. Di dalamnya, selembar kertas dan sepotong kain putih lusuh, bagian dari rompi parkir yang robek di ujungnya. Tulisan di kertas itu membuat napasnya tertahan. "Ma, Fen, kalau ibu masih ada, bilang aku minta maaf. Aku dengar dia menangis di malam terakhir. Aku sudah coba kembali, tapi air menutup semuanya. Maafkan aku." Arfan menjatuhkan diri ke lantai. Air matanya pecah tanpa bisa ditahan. Ia menatap potongan kain itu, lalu menciuminya seperti orang yang menemukan bagian tubuh orang yang dicintai. "Kak," suaranya parau. "Ini kamu, kan? Kamu yang tulis ini." Ibunya yang mendengar tangisan dari ruang tengah segera datang. "Fen, ada apa, Nak?" Arfan menatap ibunya. Matanya merah dan basah. "Bu, ini, lihat, tulisan ini." Ia menyerahkan surat itu dengan tangan gemetar. Ibunya membaca pelan, lalu tertegun. Matanya langsung berkaca-kaca. "Tulisan ini tulisan Fadli." Suaranya tercekat. "Dulu ibu sering lihat dia nulis surat buat kamu. Hurufnya miring ke kiri begini." Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Hanya detak jam di dinding yang terdengar, menghitung waktu yang seolah berhenti. Arfan memeluk ibunya erat, menahan isak yang tak sanggup ia sembunyikan lagi. "Bu, aku lihat orang yang kayak Kak Fadli di masjid. Dia kerja jadi tukang parkir." Suaranya, matanya, bahkan cara jalannya sama persis. "Tapi dia bilang gak kenal aku." Ibunya menggigil, suaranya bergetar. "Mungkin Allah sedang menunjukkan sesuatu, Fen. Mungkin itu caranya mengingatkan bahwa cinta gak pernah hilang, bahkan setelah kematian." Arfan menunduk. Air matanya jatuh ke kertas di tangannya. Dalam hatinya, ia merasa antara takut dan rindu. Kalau benar lelaki itu adalah Fadli, berarti sesuatu yang melampaui logika sedang terjadi. Tapi kalau bukan,
Siapa yang tahu rahasia mereka sekeluarga sedalam itu? Malamnya, Arfan duduk di teras sambil menatap langit yang gelap. Surat itu ia letakkan di pangkuannya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa. Di kejauhan, ia mendengar sayup-sayup suara seperti bisikan, entah angin, entah sesuatu yang lain. Fen! Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan lampu jalan yang bergerak karena angin. Tapi dada Arfan terasa bergetar hebat. Ia menatap langit, lalu menunduk, berbisik pelan. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Kalau ini tanda, tolong tunjukkan jalan. Dan malam itu, ketika angin kembali lewat di wajahnya, selembar daun jatuh menimpa surat di pangkuannya, seolah alam sendiri sedang menyampaikan pesan bahwa rahasia masa lalu belum sepenuhnya usai. Sesuatu sedang bergerak di balik waktu. Sesuatu yang menuntun Arfan untuk menemukan kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, langit tampak kelabu seperti menahan rahasia besar. Arfan terbangun lebih cepat dari biasanya, dengan dada yang masih terasa berat. Surat dan potongan kain dari lelaki yang disebut Farhan kini disimpan di dalam kotak kecil di bawah meja kerjanya. Tapi pikiran tentang siapa sebenarnya lelaki itu terus mengusik setiap tarikan napasnya. Ia tahu, ia tak bisa lagi hanya menunggu keajaiban datang. Ia harus mencari tahu sendiri siapa Farhan. Kalau memang orang itu bukan kakaknya, maka harus ada penjelasan rasional. Tapi jika ternyata dia adalah Fadli, maka dunia yang Arfan kenal tak akan pernah sama lagi. Sebelum berangkat, Arfan mendekati ibunya yang sedang menjemur pakaian di halaman. Bu, aku mau ke masjid itu lagi. Mau tanya-tanya soal tukang parkir kemarin. Namanya katanya Farhan. Ibunya menatapnya dengan mata yang masih menyimpan cemas. Hati-hati, Fen. Kadang sesuatu yang terlihat mirip belum tentu sama. Tapi kalau memang itu jalan yang Allah bukakan, ikuti saja, dengan doa. Kata-kata itu menjadi pegangan Arfan sepanjang perjalanan. Angin pagi terasa dingin, menusuk kulitnya. Tapi pikirannya jauh lebih dingin. Ia berhenti di depan masjid. Kini tak sepadat kemarin. Beberapa orang sedang menyapu halaman. Sebagian lagi duduk membaca Al-Quran di serambi. Arfan mencari-cari sosok dengan rompi oranye itu. Tapi hasilnya nihil. Ia menghampiri pria tua yang sedang mengatur sandal di depan tangga. Pak, saya mau nanya. Tukang parkir yang biasa di sini. Namanya Farhan, ya? Pria itu menoleh. Oh, Farhan. Iya, anak itu rajin. Sudah setahun ini kerja di sini bantu parkiran. Kenapa, Nak? Arfan menelan ludah. Saya cuma mau tahu dia tinggal di mana. Ada urusan pribadi. Pria tua itu menggaruk kepala. Dia kos di belakang pasar, dekat musola kecil. Tapi akhir-akhir ini sering murung. Kadang ngobrol sama diri sendiri. Bilang dengar suara yang nyuruh dia balik ke pantai. Kasihan anak itu. Orangnya baik, tapi kayak banyak beban di pikirannya. Kalimat itu membuat tubuh Arfan merinding. Ia berterima kasih, lalu bergegas ke arah pasar. Jalan sempit menuju area kos dipenuhi aroma ikan asin dan sayur busuk. Tapi Arfan tak peduli. Ia hanya fokus pada satu hal, menemukan Farhan. Kos itu kecil dan gelap. Ibu pemiliknya, seorang wanita parubaya, menatap Arfan dengan curiga saat ia bertanya. Farhan? Dia jarang di kamar. Kadang nginep di musola belakang pasar. Katanya lebih tenang di sana. Kenapa, Mas? Dia tinggal di sini udah lama. Setahun, kira-kira. Waktu pertama datang, dia nggak punya apa-apa. Cuma bawa tas kecil sama rompi oranye. Badannya luka-luka. Kayak habis kecelakaan. Tapi dia nggak mau cerita. Arfan menunduk. Setiap kata dari mulut wanita itu terasa seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar samar. Luka, ingatan kabur, suara yang memanggil dari pantai. Semuanya terlalu berhubungan dengan kisah kakaknya. Setelah pamit, ia menuju musola yang dimaksud. Bangunan itu kecil, catnya mengelupas. Tapi ada ketenangan aneh di dalamnya. Di pojok ruangan,
Ia melihat sajadah tergelar dan sebotol air mineral setengah penuh. Di dinding, tergantung tulisan tangan di kertas bekas kalender. Maafkan aku, siapapun kamu yang aku lukai dulu. Tulisan itu miring, dan Arfan langsung tahu, itu tulisan yang sama seperti di surat kemarin. Napasnya tercekat. Ia menyentuh kertas itu perlahan. Matanya panas. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Seorang pria berpeci tua masuk sambil membawa sapu. "Nak, kamu cari siapa?" "Farhan, Pak," jawab Arfan cepat. "Katanya sering ke sini." Pria tua itu mengangguk pelan. "Iya, anak itu sering datang malam-malam. Kadang nangis waktu sujud. Pernah saya tanya kenapa, dia bilang, saya nyesel karena ninggalin adik saya sendirian waktu itu." Arfan menunduk. Dada dan tenggorokannya serasa ditusuk dari dalam. Ia ingin bicara, tapi suaranya hilang. "Bapak tahu maksudnya apa?" Pria itu menggeleng. "Nggak tahu, Nak. Tapi kalau kamu lihat matanya waktu dia ngomong begitu, matanya penuh kehilangan." Arfan terdiam lama. Suara adzan zuhur dari masjid besar di seberang pasar menggema lembut. Ia menatap ke arah sajadah kosong, lalu berbisik. Kalau benar dia Fadli, kenapa Allah bawa dia kembali dalam keadaan seperti ini? Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia duduk bersimpuh di lantai musola itu. Tangannya memegang dada yang berdebar keras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa semua ini bukan lagi sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar misteri. Sebuah panggilan jiwa yang menuntut untuk diselesaikan. Saat ia bangkit untuk pergi, matanya menangkap benda kecil di bawah sajadah. Sebuah kunci kecil berkarat, dengan gantungan kain bertuliskan huruf F. Ia memungutnya perlahan. Di saat yang sama, bayangan masa kecilnya muncul. Fadli yang dulu punya kunci serupa untuk loker sepeda mereka di sekolah. Arfan menggenggam kunci itu erat. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena getaran keyakinan yang mulai tumbuh. Ia menatap langit-langit musola dan berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. "Ya Allah, jika ini jalan yang kau buka, aku akan ikuti. Meski aku harus kehilangan akal untuk memahaminya." Angin lewat, menggoyangkan tirai jendela kecil musola. Cahaya matahari menembus selak kain, membentuk garis-garis terang di wajah Arfan. Dalam cahaya itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah seseorang sedang berdiri di belakangnya, memperhatikannya dalam diam. Ia menoleh cepat. Kosong. Namun di udara yang sunyi itu, Arfan mendengar sesuatu. Lirih, tapi jelas. Sebuah bisikan yang sudah terlalu akrab. "Fen, jangan berhenti." Suara itu membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Yang ia rasakan hanya satu hal. Luka lama itu mulai memanggilnya untuk disembuhkan, entah dengan cara apapun yang harus ia hadapi nanti. Langit sore itu berwarna abu-abu, seperti menggantungkan beban yang tak sanggup jatuh sebagai hujan. Arfan berdiri di depan musola kecil tempat ia terakhir kali menemukan jejak Farhan. Di tangannya masih tergenggam kunci kecil berkarat dengan gantungan bertuliskan huruf F. Ia menggenggamnya begitu erat sampai ujung besinya menekan kulitnya. Rasa perih itu menenangkan, memberi alasan untuk tetap sadar bahwa semua ini nyata, bukan mimpi. Sudah 3 hari ia mencoba mencari Farhan di pasar, di kos, bahkan ke masjid tempat pertama kali mereka bertemu, tapi lelaki itu seolah lenyap. Orang-orang bilang ia pergi entah kemana, mungkin pindah kerja, mungkin kembali ke kampung asal yang bahkan tak pernah jelas. Namun Arfan tahu, sesuatu di dalam dirinya belum membiarkannya menyerah. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan, sebuah getaran batin yang menolak berhenti sebelum menemukan kebenaran. Hari itu, ia memutuskan untuk menunggu di musola hingga malam. Ia duduk di pojok ruangan, memandangi sajadah yang dulu sering digunakan Farhan. Setiap helai debu di ruangan itu seperti menyimpan jejak langkahnya. Ketika adzan maghrib bergema, Arfan berdiri dan ikut sholat. Suaranya bergetar ketika membaca doa,
Dan dalam sujud terakhir ia merasa seolah ada seseorang yang juga bersujud di sampingnya. Saat ia menoleh, tentu saja tak ada siapa-siapa. Hanya udara yang dingin dan sunyi yang menempel di kulitnya. Usai sholat, ia tetap duduk. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah pelan dari arah pintu. Arfan menoleh, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana berdiri lelaki itu. Rompi oranye, rambut agak panjang, wajah lelah tapi dengan tatapan yang sama, teduh dan asing sekaligus. Mas Farhan, suara Arfan lirih, nyaris tak keluar. Lelaki itu tersenyum samar. Kamu yang kemarin ya? Maaf, aku sempat pergi beberapa hari. Aku cuma butuh tenang. Arfan berdiri, menghampiri perlahan, seperti takut bayangan itu akan hilang kalau ia terlalu cepat. Aku nyari kamu, Mas. Aku pikir kamu pergi selamanya. Farhan menghela napas panjang. Aku juga nggak tahu kenapa aku balik ke sini. Rasanya ada sesuatu yang belum selesai. Ia duduk di lantai musola, menatap sajadah di depannya. Setiap kali aku tidur, aku lihat mimpi yang sama. Pantai, langit hitam, dan suara seorang anak yang teriak minta tolong. Tapi aku nggak bisa gerak, nggak bisa nolong. Aku bangun dengan dada sesak. Kadang aku mikir, mungkin aku pernah tinggal di sana, tapi aku nggak ingat. Kata-kata itu membuat dada Arfan menegang. Ia menatap lelaki itu. Matanya bergetar. Mas, pantai yang kamu lihat itu. Ada ombak besar, kan? Farhan menoleh cepat. Seolah kata itu menyentuh urat saraf yang paling dalam. Iya, ombaknya tinggi sekali. Aku dengar suara jeritan. Suara perempuan menangis. Terus, ada seseorang yang manggil namaku. Tapi suaranya hilang di tengah air. Arfan menelan ludah. Air matanya mulai menggenang. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Dulu kamu pernah punya adik. Farhan menatapnya lama. Bingung. Seperti mencari jawaban di ruang kosong dalam pikirannya. Ia menekan pelipisnya. Aku nggak tahu. Kadang aku merasa ada seseorang yang nunggu aku di rumah. Seseorang yang mirip aku, tapi lebih muda. Aku bisa ngerasain rindu itu, tapi nggak bisa nginget wajahnya. Cuma suara. Suara? Tanya Arfan pelan. Farhan memejamkan mata. Suaranya mulai bergetar. Iya, suara yang manggil dari jauh. Kak, jangan tinggalin aku. Kata itu menghantam dada Arfan seperti petir. Ia menutup mulut, menahan tangis yang hampir pecah. Tubuhnya bergetar hebat. Mas, itu aku. Aku Arfan. Farhan membuka mata, menatapnya tanpa bicara. Hening panjang membungkus ruangan itu. Di luar, angin malam mulai berdesir, membuat tirai jendela berkibar pelan. Aku adikmu, Mas. Fadli, kamu kakakku. Suara Arfan akhirnya pecah. 8 tahun lalu kita terpisah di bencana. Aku selamat, tapi kamu hilang. Aku pikir kamu udah nggak ada. Tapi ternyata. Farhan menatapnya lama, wajahnya tegang, lalu memegang kepalanya seolah sesuatu sedang memecah di dalam sana. Ia mengerang, jatuh berlutut. Jangan panggil aku begitu. Arfan panik, memegang bahunya. Mas, tenang. Aku cuma mau jelasin. Tapi Farhan memukul kepalanya sendiri. Berhenti. Jangan panggil aku Fadli. Aku bukan dia. Aku cuma Farhan. Suaranya pecah, penuh kepanikan dan air mata. Arfan terpaku, melihat lelaki di depannya menggigil seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Ia tahu saat itu bukan waktu untuk memaksa. Ia hanya menahan tubuh Farhan, menepuk punggungnya perlahan. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa kalau kamu belum siap. Aku di sini. Aku nggak akan pergi. Tangisan pelan terdengar di antara hembusan angin. Farhan akhirnya terdiam. Bahunya bergetar halus. Setelah beberapa lama, ia berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Kalau benar aku kakakmu, kenapa aku nggak ingat apa-apa? Kenapa cuma rasa bersalah yang tersisa di kepala ini? Arfan tak bisa menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata basah.
Mungkin karena kenanganmu disembunyikan. Mungkin karena terlalu sakit buat diingat. Malam itu, mereka duduk berdua di musola. Tak ada kata lagi. Hanya keheningan yang tebal, dan udara yang penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Antara keajaiban, kehilangan, dan cinta yang tertinggal di antara dua jiwa yang terpisah oleh waktu. Arfan menatap wajah lelaki itu lama-lama. Di bawah cahaya lampu redup, guratan wajahnya, lekuk dagunya, bahkan cara matanya menatap kosong, semuanya sama seperti yang ia ingat. Ia tahu, meski kenangan Fadli terhapus, darah dan rindu tidak bisa hilang. Ia hanya perlu waktu. Dan malam itu, ketika Farhan akhirnya tertidur bersandar di dinding, Arfan berbisik pelan. Aku nggak akan biarin kamu hilang lagi, Kak. Sekalipun dunia ini nggak percaya, aku akan tetap cari kamu sampai akhir. Dari luar, angin membawa suara laut yang samar, meski jarak pantai dari kota ini jauh sekali. Arfan mendongak, menatap langit yang berawan. Suara itu kembali bergema dalam hatinya. Suara yang dulu ia dengar di tengah ombak. Suara yang kini hidup kembali dalam sosok yang kehilangan masa lalunya. Dan untuk pertama kali dalam 8 tahun, ia berani berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, jika Engkau benar mengembalikannya, tolong jangan biarkan aku kehilangannya untuk kedua kali. Malam itu, Arfan tidak bisa tenang. Setelah pertemuannya kembali dengan Farhan di musola, pikirannya seperti berputar tanpa arah. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah lelaki itu muncul, tatapan kosong, tangis yang tak tertahan, dan jeritan penuh penolakan saat ia menyebut nama Fadli. Di satu sisi, hatinya berbisik bahwa itu benar kakaknya. Tapi di sisi lain, ketakutan yang samar mulai tumbuh. Bagaimana kalau yang ia temui bukan manusia yang sama, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang di luar batas logika? Ia duduk di sajadah hingga dini hari, bibirnya komat kamit, memohon petunjuk. Ya Allah, jika ini ujian, tolong beri aku kekuatan untuk memahaminya. Jangan biarkan aku tersesat oleh rasa rindu. Hujan tipis turun di luar jendela, menetes pelan di genting. Suara itu seperti denting waktu yang mengingatkan bahwa pagi akan segera datang. Tapi hati Arfan tetap gelap. Pagi hari, ia menemui ibunya yang sedang membuat sarapan. Bu, katanya pelan. Aku ketemu Mas Farhan lagi. Aku yakin dia Fadli. Tapi dia nggak mau ngaku. Kayak ada yang dia takutin. Ibunya berhenti mengaduk bubur. Menatap anaknya dengan mata yang mulai berair. Kalau memang itu dia, berarti Allah masih kasih kamu kesempatan untuk menebus yang dulu belum selesai. Tapi jangan paksa dia ingat sesuatu yang mungkin justru menyakitkan. Arfan menatap wajah ibunya lama. Ia tahu ibunya berusaha tegar, tapi di balik senyum itu, ada getaran rindu yang tak kalah dalam darinya. Ia pun mengangguk pelan. Aku pengen ibu ketemu dia. Mungkin kalau ibu yang bicara, dia bisa ingat. Ibunya terdiam sejenak. Kalau kamu yakin bahwa dia kesini. Tapi ingat, nak, bukan semua yang mirip pasti sama. Kadang Allah ingin kita belajar melepas, bukan menggenggam. Kalimat itu menancap di dada Arfan. Tapi rasa ingin tahunya terlalu kuat untuk ditahan. Siang harinya, ia kembali ke musola dengan langkah berat. Farhan masih di sana, duduk di lantai sambil memegang tas lusuhnya. Ketika melihat Arfan datang, ia tersenyum canggung. Kamu datang lagi. Aku kira kamu udah nggak mau ketemu. Aku nggak bisa tenang kalau belum ngomong sama kamu, jawab Arfan. Ia duduk di sampingnya. Mas, boleh aku ajak kamu ketemu seseorang? Nggak jauh. Cuma rumahku. Ibu pengen ketemu kamu. Farhan terdiam lama. Ibu? Aku punya ibu? Suaranya pelan, seperti anak kecil yang takut salah bicara. Arfan menelan ludah. Kalau benar kamu Fadli, iya. Tapi kalaupun bukan, nggak apa-apa. Ibu cuma mau kenal kamu. Setelah ragu sejenak, Farhan akhirnya mengangguk. Mereka berjalan menyusuri jalanan sempit menuju rumah Arfan. Sepanjang perjalanan, Farhan diam. Sesekali ia menatap kiri kanan, seperti mencoba mengingat setiap sudut jalan yang terasa asing tapi akrab.
Ketika sampai di depan rumah, ia berhenti. Pandangannya menatap dinding tua dengan cat yang mulai terkelupas, pohon mangga kecil di depan pagar, dan kursi bambu tempat ibunya sering duduk sore-sore. Aku, kayak pernah ke sini, katanya pelan. Suaranya bergetar. Arfan menatapnya. Jantungnya berdebar. Mungkin ingatanmu mulai balik, Mas. Begitu mereka masuk, ibunya sudah menunggu di ruang tamu. Perempuan tua itu menatap Farhan lama sekali. Air mata langsung mengalir di pipinya sebelum ia sempat berkata apa-apa. Fadli. Suaranya nyaris berbisik. Farhan menunduk. Lalu tiba-tiba tubuhnya gemetar. Ia memegangi kepala. Wajahnya pucat. Jangan panggil aku begitu. Aku bukan Fadli, teriaknya. Arfan berusaha menenangkan. Mas, dengar aku. Ini ibu. Lihat baik-baik. Wajahnya, suaranya, semua yang kamu lupakan ada di sini. Namun Farhan menjerit lebih keras. Ia mundur, menabrak meja. Napasnya tersengal. Aku lihat dia. Aku lihat aku sendiri di belakang kamu. Fen. Suaranya parau, penuh ketakutan. Dia berdiri di sana, pakai baju putih. Senyum. Dia bilang dia Fadli. Ruangan mendadak mencekam. Ibu Arfan memegang dadanya. Tubuhnya gemetar. Arfan langsung memeluknya. Menatap Farhan dengan mata yang penuh kebingungan dan ngeri. Mas, nggak ada siapa-siapa di sini, katanya, berusaha menenangkan. Tapi suaranya sendiri terdengar takut. Farhan memegang kepala. Matanya liar. Kamu nggak lihat? Dia berdiri di belakangmu. Fen. Dia bilang. Terima kasih udah jaga ibu. Sekarang giliranku pergi. Arfan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh cepat. Tapi tentu saja tak ada siapapun di sana. Hanya udara yang dingin. Meski jendela tertutup rapat. Ia kembali menatap Farhan. Yang kini mulai terisak seperti anak kecil. Aku nggak ngerti siapa aku. Fen. Setiap kali aku mau ingat, ada bayangan itu muncul. Mungkin aku cuma penyesalan yang hidup dari seseorang yang udah mati. Air mata Arfan pecah. Ia berlutut di hadapan lelaki itu, menggenggam tangannya erat. Mas, apapun kamu, entah hidup atau cuma bayangan, aku tetap anggap kamu kakakku. Aku nggak peduli penjelasannya apa. Aku cuma mau kamu tenang. Tangisan mereka berpadu di ruangan kecil itu. Ibu Arfan menatap mereka sambil terisak, memegang tasbih di tangan dan berbisik lirih. Ya Allah, kalau engkau benar mengembalikannya, kembalikan pula ketenangan jiwanya. Suasana hening panjang setelah itu. Hanya suara tiktok jam dinding yang terdengar, berdentang pelan di antara napas mereka yang terengah. Farhan akhirnya menarik tangannya dari genggaman Arfan, menatapnya dengan mata basah. Aku capek, Fen. Aku cuma pengin tenang. Kalau memang aku Fadli, mungkin aku udah nggak seharusnya di sini. Arfan mengguncang kepalanya cepat, menahan isak. Jangan ngomong begitu. Aku baru nemuin kamu. Namun Farhan hanya tersenyum lemah. Kamu udah nemuin apa yang hilang, Fen. Tapi kadang, sesuatu yang hilang nggak bisa dibawa pulang. Cukup doakan aja. Ia lalu berjalan pelan ke arah pintu, meninggalkan mereka yang masih terpaku. Langkahnya terdengar seperti gema yang perlahan menjauh, tapi di hati Arfan, suara itu justru semakin keras, memanggil, menyayat, dan menuntut keimanan yang lebih besar dari logika manusia. Ketika pintu menutup, Arfan berlutut, menangis di lantai. Ya Allah, aku nggak tahu apa yang sedang kau tunjukkan padaku. Tapi kalau ini ujian, tolong jangan biarkan aku kehilangan harapan. Karena di tengah segala ketakutan ini, aku cuma punya keyakinan bahwa cinta tak akan pernah mati, selama engkau masih di dalamnya. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun ikut menangis. Hujan turun semalaman, membasuh bumi dan menyisakan embun tipis di pagi yang muram. Arfan duduk di teras rumah dengan tatapan kosong. Tubuhnya masih terasa berat oleh kejadian semalam. Suara Farhan yang menjerit, wajahnya yang pucat, dan kata-kata tentang melihat dirinya sendiri di belakang Arfan, terus terputar di kepalanya seperti piringan retak yang tak bisa dihentikan.
Ia bahkan belum berani masuk ke kamar yang semalam menjadi saksi tangisan ibunya. Semuanya terasa terlalu nyata, terlalu menusuk, dan terlalu sulit diterima dengan logika manusia. Udara pagi itu lembab, membawa aroma tanah dan kenangan. Arfan menatap langit yang masih kelabu, lalu memejamkan mata. Ada suara ombak yang samar, padahal pantai berjarak lebih dari 2 jam dari rumah mereka. Tapi suara itu seolah memanggilnya, sama seperti dulu saat bencana datang. Ia tahu, ada sesuatu di sana, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, sesuatu yang bisa memberi jawaban atas semua kebingungan yang menyesakkan dadanya. Siangnya, ia mengambil keputusan. Ia berpamitan kepada ibunya yang tampak lemah. "Bu, aku mau ke pantai tempat dulu tsunami itu datang. Aku harus lihat sendiri." Ibunya menatapnya lama. Mata tuanya berkaca-kaca. "Kamu yakin, Fen? Tempat itu bukan cuma luka, tapi kuburan kenangan. Apa kamu siap kalau yang kamu temukan nanti malah menambah sakit?" Arfan menelan ludah. "Aku lebih takut terus hidup dalam ketidakpastian, Bu. Aku harus tahu kebenarannya, apapun itu." Dengan langkah berat, ia berangkat. Jalan menuju pantai penuh kenangan itu panjang dan sepi. Di sepanjang perjalanan, pepohonan bergoyang pelan diterpa angin laut yang makin terasa asin. Setiap kilometer yang ia lewati, hatinya semakin berdegup, seperti menunggu sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Ketika akhirnya tiba di sana, pemandangan itu membuat lututnya lemas. Pantai itu kini sunyi. Tak ada lagi rumah, hanya puing-puing batu dan papan kayu yang setengah tertimbun pasir. Di kejauhan, ombak bergulung pelan, tenang tapi mengandung kekuatan yang dulu pernah meluluh lantakkan segalanya. Arfan berdiri di sana lama sekali, membiarkan angin laut menyapu wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Ia berjalan menyusuri garis pantai yang kini berubah bentuk. Di salah satu sudut, ia melihat tumpukan batu dengan papan kayu bertuliskan, "Makaman tanpa nama ditemukan setelah gelombang besar, 12 tahun silam." Arfan berlutut di depan papan itu. Hatinya seperti diremas. Ia menelusuri setiap huruf dengan ujung jarinya, dan tanpa sadar berbisik, "Kak, apa ini tempatmu?" Di bawah papan kayu, ada tanda kecil dari batu karang yang disusun membentuk huruf F. Arfan tertegun. Tangannya bergetar. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Di masa kecil, Fadli selalu menulis huruf F di pasir setiap kali mereka bermain di pantai. Katanya huruf itu lambang keberanian. Sekarang huruf itu berdiri lagi, di tempat yang sama, tapi kali ini seperti peringatan dari masa lalu. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat daun-daun kelapa bergoyang liar. Suara laut yang tadinya tenang berubah menderu, seperti mengaduk semua kenangan yang berusaha disembunyikan bumi. Arfan menunduk, dan di antara deburan ombak itu, ia mendengar suara lirih, bukan suara angin, bukan suara pikirannya, tapi suara yang amat dikenalnya. "Fen." Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya garis ombak yang memutih, dan langit yang makin mendung. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Fen, maafin aku." Arfan berdiri. Matanya liar mencari sumber suara. "Kak, Fadli," teriaknya. Tapi suaranya tertelan angin. Ia berjalan menyusuri bibir pantai. Langkahnya tercekat di pasir yang berat. "Kalau kamu di sini, tunjukin aku. Aku cuma mau tahu kamu tenang, Kak." Ombak tiba-tiba naik lebih tinggi, memecah di batu tempat ia berdiri. Air asin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi Arfan tak bergerak. Ia hanya menatap laut, memandang horizon yang samar. Dan di antara kabut tipis itu, ia melihat sesuatu, sebuah bayangan samar di kejauhan, berdiri di permukaan air, menatapnya. Sosok laki-laki berpakaian putih, dengan senyum lembut dan tatapan mata yang penuh damai. Arfan tertegun, seluruh tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti tertanam di pasir. "Kak," suaranya bergetar. "Itu kamu, kan?" Sosok itu tak menjawab, hanya menunduk sedikit, lalu mengangkat tangan seolah memberi isyarat.
Angin tiba-tiba berhenti. Ombak terdiam sesaat, dan waktu seolah membeku. Arfan merasa dadanya sesak. Air mata bercampur dengan air laut di pipinya. Sosok itu perlahan memudar, hilang ditelan kabut, meninggalkan keheningan yang mencekam. Arfan jatuh berlutut, memukul pasir dengan tangannya. "Kak, jangan pergi. Aku belum sempat bilang maaf." Ia menunduk, menangis sejadi-jadinya. Suaranya pecah, tersapu angin yang kini berembus pelan, seolah menimang tangisnya. "Ya Allah," bisiknya di sela isak. "Jika dia sudah engkau panggil, tolong sampaikan padanya bahwa aku sudah maafkan semuanya. Dan aku pun minta maaf karena tak sempat memeluknya untuk terakhir kali." Air laut naik hingga membasahi lututnya. Tapi Arfan tak bergeming. Ia duduk di sana, di depan nisan tanpa nama, menatap huruf F, yang kini sebagian tertutup ombak. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang hangat di dadanya, bukan lagi perih, tapi tenang, seolah seseorang menepuk pundaknya dengan lembut, seperti dulu Fadli selalu lakukan setiap kali ia menangis di masa kecil. Sore itu, langit perlahan memudar menjadi jingga. Ombak kembali tenang, dan burung-burung laut terbang rendah melintasi cakrawala. Arfan berdiri perlahan, menatap pantai itu untuk terakhir kalinya. "Aku tahu kamu di sini, Kak," katanya pelan. "Dan aku akan bawa tenangmu pulang untuk ibu." Ia melangkah pergi dengan kaki berat. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, langkahnya tidak lagi diseret oleh penyesalan. Hatinya masih luka, tapi luka itu kini bernapas, karena ia tahu, entah bagaimana, Fadli masih bersamanya. Bukan dalam wujud, tapi dalam keberanian yang dulu mereka bagi bersama di pantai yang kini menjadi saksi cinta dan kehilangan. Malam setelah kepulangannya dari pantai, Arfan duduk lama di depan jendela. Hujan turun pelan, seolah langit ikut menenangkan dadanya yang bergemuruh. Di atas meja, ada segelas teh yang sudah dingin dan surat-surat lama dari Farhan. Surat yang kini terasa seperti jembatan antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak bisa dijangkau. Ia tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Antara kenyataan dan keajaiban, batasnya kini kabur. Ibunya tidur lebih awal malam itu. Sejak Arfan pulang dari pantai, wajah perempuan tua itu tampak tenang namun pasrah, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan takdir. Sebelum menutup mata, ia hanya berpesan, "Kalau kamu masih merasa dia ada, sampaikan doa, bukan tangisan. Karena doa bisa menembus tempat yang bahkan tak bisa dijangkau langkah manusia." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Arfan. Ia membuka jendela, menatap air hujan yang jatuh dari langit, lalu berbisik lirih. "Kak, kalau kamu benar di sisi Allah sekarang, maafkan aku karena dulu aku marah. Aku cuma rindu." Namun malam itu tidak tenang seperti biasanya. Saat jam menunjukkan hampir tengah malam, terdengar ketukan di pintu depan. Pelan, tapi berulang, 3 kali, seperti irama yang diatur dengan sengaja. Arfan menatap jam. Jantungnya berdetak cepat. Siapa yang datang di jam seperti ini? Ia berjalan ke pintu dengan langkah hati-hati, lalu membukanya. Di luar, berdiri seorang lelaki tua bersorban putih. Tubuhnya tegap meski usia sudah lanjut. Wajahnya teduh, matanya tajam tapi lembut. "Assalamualaikum, Nak. Maaf mengganggu malam-malam begini. Namaku Ustadz Salim. Aku dulu relawan di daerah pantai waktu bencana itu." Arfan tertegun, buru-buru menjawab salam dan mempersilakan masuk. Lelaki tua itu duduk, menatap sekeliling rumah, lalu pandangannya jatuh pada surat-surat di meja. "Kau masih menyimpan tulisan ini?" tanyanya dengan nada lembut. "Iya, Ustadz. Ini ditulis seseorang bernama Farhan. Tapi aku yakin dia kakakku yang hilang waktu bencana." Ustadz Salim mengangguk pelan, seperti sudah tahu sebelum mendengar penjelasan. "Beberapa tahun lalu, aku bertemu dengan lelaki bernama Farhan. Tubuhnya penuh luka, dan ingatannya hilang. Dia bilang namanya baru, nama yang muncul begitu saja setelah dia selamat dari ombak. Tapi setiap kali aku ajak bicara tentang masa lalunya, dia menangis, bilang ada seseorang yang ia tinggalkan di tepi pantai.
Arfan menatap Ustadz itu dengan mata membesar. Dia bilang, seseorang yang ditinggalkan. Iya, jawab Ustadz Salim. Dia bilang namanya Arfan. Kata itu mengguncang dada Arfan. Tangannya gemetar. Dadanya naik turun. Jadi dia memang Fadli? Kakakku. Ustadz Salim menatapnya lama. Lalu mengambil sesuatu dari dalam tas kulitnya. Sebuah kartu identitas yang sudah pudar. Bagian tepinya sobek. Di sana tertulis jelas, Fadli bin Hasan. Di pojok bawahnya, ada bercak darah kering yang sudah menghitam. Ini ditemukan di jaket yang dia pakai waktu terakhir aku melihatnya. Setelah malam itu, dia hilang lagi. Aku pikir dia pergi entah kemana. Tapi melihat surat-surat ini, aku tahu dia pernah kembali. Arfan menggenggam kartu itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya bergetar hebat. Seolah benda kecil itu menyalurkan seluruh kenangan yang selama ini hilang. Ia mencium kartu itu. Lalu menunduk dalam-dalam. Kak, kamu beneran hidup waktu itu? Ustadz Salim menatap Arfan penuh iba. Nak, kadang Allah beri seseorang kesempatan untuk kembali. Bukan untuk tinggal, tapi untuk menuntaskan penyesalan. Mungkin itu yang terjadi pada kakakmu. Ia datang bukan untuk hidup lagi, tapi untuk memastikan kau dan ibumu bisa memaafkan. Arfan menatapnya lama, mencoba memahami kata-kata itu. Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini, Ustadz? Kenapa harus melalui kebingungan, ketakutan, dan kehilangan yang berulang? Ustadz Salim menghela napas panjang. Karena manusia seringkali baru benar-benar mendengar ketika hati mereka pecah. Dan dari kehancuran itulah, iman tumbuh. Hening. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Arfan merasa seperti seluruh dunia berhenti sejenak. Ia menatap foto lama di dinding, dirinya dan Fadli kecil, tersenyum sambil memegang layang-layang biru. Dia bilang ingin menebus kesalahan karena nggak sempat nyelamatin ibu, bisiknya pelan. Padahal ibu masih hidup. Justru karena itu, Nak, kata Ustadz Salim lembut, yang dia maksud bukan menyelamatkan tubuh ibumu, tapi hatinya. Ia ingin memastikan ibumu berhenti menangis, berhenti menunggu. Dan kini, lewat kamu, mungkin itu sudah terjadi. Arfan menatap Ustadz itu dengan mata merah. Jadi, dia udah tenang. Ustadz Salim tersenyum samar. Kalau kau sudah ikhlas, maka dia pun tenang. Karena jiwa yang menyesal akan tenang hanya ketika orang yang ditinggalkan telah memaafkan. Arfan tak kuasa menahan tangis. Ia menunduk dalam-dalam. Suaranya pecah di antara isak. Aku maafin dia, Ustadz. Aku maafin semua. Aku cuma pengin dia tahu kalau aku nggak marah lagi. Aku cuma pengin dia tahu aku rindu. Ustadz Salim mengangguk pelan, menatapnya dengan mata teduh. Dia tahu, Nak. Rindu itu nggak perlu dikirim lewat kata, cukup lewat doa. Karena doa menembus segala batas yang diciptakan dunia. Angin malam masuk lewat jendela, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Arfan memeluk kartu identitas itu ke dadanya, menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak merasa sendirian. Ada sesuatu yang hangat berdenyut di dalam hatinya, bukan hanya rasa kehilangan, tapi juga cinta yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Dan ketika Ustadz Salim berpamitan dan melangkah keluar, Arfan sempat menatap ke langit yang mulai cerah setelah hujan. Di antara awan yang tersisa, seolah ada kilasan cahaya lembut membentuk siluet seseorang yang tersenyum. Ia tak tahu apakah itu nyata atau sekadar pantulan dari air matanya sendiri, tapi ia berbisik lirih. Terima kasih, Kak. Sekarang aku tahu. Bahkan kematian pun gak bisa memisahkan kasih sayang yang ditulis oleh Allah. Malam itu, dunia terasa hening tapi damai. Arfan menatap kartu di tangannya sekali lagi, lalu meletakkannya di atas sajadah. Di luar, sisa hujan berkilau oleh cahaya bulan. Setiap tetesnya jatuh perlahan, seperti mengetuk bumi dengan pesan yang sama, bahwa cinta yang tulus tidak pernah hilang, hanya berganti bentuk agar bisa hidup selamanya di hati mereka yang berserah kepada kehendak Allah. Hari Jumat tiba lagi, seminggu setelah malam panjang yang mengubah hidup Arfan.
Sejak pertemuannya dengan Ustadz Salim, hatinya perlahan mulai tenang, meski di dalam dada masih ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Setiap pagi, ia masih terbangun dengan perasaan seolah seseorang memanggilnya lembut dari kejauhan. Ia tahu, bayangan itu tak akan hilang begitu saja, karena sebagian dirinya telah tertinggal di masa lalu, di pantai, di dalam ombak yang membawa separuh jiwanya pergi. Pagi itu, Arfan mengenakan baju koko putih yang sudah lama tersimpan di lemari. Ibunya menatap dari dapur, tersenyum samar, walau matanya tampak sendu. "Kamu mau sholat Jumat di masjid yang itu lagi?" Arfan mengangguk. "Iya, Bu. Aku cuma pengen ketemu sekali lagi. Bukan sama orangnya mungkin, tapi sama rasa yang dulu aku rasain waktu dia manggil namaku." Ibunya menatapnya lama. "Kalau kamu merasa damai di sana, pergilah, Nak. Tapi jangan lupa, kedamaian sejati datangnya bukan dari tempat, tapi dari Allah." Arfan tersenyum, mencium tangan ibunya. Ada sesuatu dalam ucapan itu yang menenangkan sekaligus menusuk. Ia tahu, ibunya sudah belajar ikhlas, dan kini giliran dirinya untuk benar-benar melepaskan. Jalan menuju masjid terasa berbeda hari itu. Langit biru, tapi ada angin aneh yang bertiup lembut, seperti membawa aroma laut yang jauh di ujung kota. Ketika ia sampai di pelataran masjid, suasana tampak sama seperti hari pertama ia mendengar panggilan itu. Ramai, hiruk-pikuk, suara klakson, dan tawa jamaah yang saling menyapa. Tapi di antara keramaian itu, Arfan merasakan sesuatu yang pelan-pelan menekan dadanya. Rasa hening yang datang dari dalam, bukan dari sekitar. Ia melangkah menuju tempat parkir. Di sana, di antara deretan motor dan mobil yang berkilat terkena sinar matahari, tak ada sosok Farhan. Tak ada rompi oranye, tak ada senyum samar yang dulu membuat dunia berhenti berputar. Hanya bayangan dirinya sendiri di permukaan kaca spion, menatap balik dengan mata yang sudah lebih tua dari usianya. Namun ketika adzan mulai berkumandang, sesuatu di belakangnya bergetar pelan. Suara itu, suara yang pernah membuatnya gemetar seminggu lalu, datang lagi, pelan tapi jelas. Arfan. Tubuhnya menegang. Ia menoleh perlahan. Dan di ujung jalan, di antara silau cahaya matahari, berdiri sosok lelaki berpakaian putih bersih. Wajahnya tenang, senyumnya damai, tatapannya penuh kasih, dan Arfan tahu tanpa perlu berpikir, itu Fadli. Ia berdiri mematung, udara seolah mengental di sekelilingnya. Jamaah masih berlalu lalang, tapi suara mereka menghilang, tergantikan oleh keheningan aneh. Dunia benar-benar berhenti. Arfan hanya bisa menatap sosok itu, dengan napas yang tersendat di tenggorokan. "Kak!" Suaranya pecah. "Kamu, beneran?" Fadli tidak menjawab dengan kata. Ia hanya mengangguk. Langkahnya ringan, nyaris tak menyentuh tanah. Di wajahnya, tidak ada lagi kelelahan, tidak ada kebingungan seperti Farhan yang dulu. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Arfan menahan air mata, tapi tubuhnya bergetar hebat. "Aku udah maafin semuanya. Kak, aku nggak marah lagi. Aku cuma pengin kamu tenang." Fadli tersenyum lembut, menatap adiknya seperti dulu, tatapan penuh kasih seorang kakak yang selalu menjaga. Ia mengangkat tangan, menepuk udara di depan Arfan seolah menyentuh bahunya. "Aku tahu, Fen. Terima kasih sudah jaga ibu. Terima kasih udah kuat. Sekarang, kamu jangan cari aku lagi. Aku udah di tempat yang damai." Air mata Arfan mengalir deras. "Tapi aku belum sempat peluk kamu, Kak. Belum sempat bilang maaf." Fadli menatapnya. Senyumnya tak pudar. "Setiap sujudmu sudah jadi pelukanmu. Setiap doamu sudah jadi maaf yang kutunggu. Kau nggak pernah jauh dariku, Fen. Aku cuma berubah tempat, bukan hilang." Kata-kata itu menembus dada Arfan seperti cahaya hangat. Di belakang mereka, suara imam mulai memimpin jamaah ke dalam masjid. Suara itu menggema lembut, memanggil pada ketenangan. Fadli menatap ke arah masjid, lalu kembali menatap Arfan. "Pergilah, Fen.
Jangan biarkan rindumu menahan langkahmu. Syalatlah. Doakan aku di setiap sujud. Karena di sana, kita akan selalu bertemu. Arfan menutup mulutnya, menahan isak. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya berat. Kak, suaranya nyaris tak terdengar. Fadli tersenyum sekali lagi, senyum yang akan diingat Arfan sepanjang hidupnya, lalu perlahan berjalan mundur. Cahaya di sekelilingnya makin terang, menyilaukan, hingga akhirnya tubuhnya memudar seperti kabut yang disapu angin. Dan saat itu juga, dunia kembali bergerak. Suara kendaraan terdengar lagi, angin berembus, dan jamaah berjalan masuk ke masjid seolah tak terjadi apa-apa. Arfan berdiri terpaku, wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap ruang kosong tempat sosok itu berdiri barusan. Lalu, dengan langkah yang gemetar tapi mantap, ia berjalan menuju tempat wudhu. Di setiap langkahnya, ada kedamaian yang baru, bukan dari jawaban yang ia temukan, tapi dari penerimaan bahwa cinta sejati tak pernah mati, hanya berpindah bentuk menjadi doa. Setelah sholat, ia duduk di saf paling belakang, menatap jamaah yang mulai keluar. Suara azan bergema lagi dari menara kecil di halaman masjid. Kali ini terdengar lebih lembut dari biasanya. Arfan menutup mata, dan dalam keheningan itu ia mendengar suara kakaknya untuk terakhir kali, begitu dekat di telinganya. Aku tenang sekarang, Fen, karena kamu sudah ikhlas. Arfan tersenyum, air matanya menetes lagi, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Ia menatap ke langit biru yang mulai bersih setelah awan sirna. Dalam hati, ia berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih sudah mempertemukan kami. Meski cuma sebentar. Aku percaya, Engkau tak pernah memisahkan dua jiwa yang saling mencintai, hanya menunda pertemuan mereka sampai waktu yang tepat. Ia berjalan keluar dari masjid, melewati area parkiran tempat semua ini bermula. Angin siang bertiup lembut, membawa aroma debu, bensin, dan entah kenapa, aroma laut yang samar. Arfan menatap ke arah jalan tempat sosok itu tadi berdiri, lalu menunduk, menyalakan motornya. Sebelum pergi, ia berbisik lirih ke udara, seolah berbicara pada angin. Sampai ketemu nanti, Kak, di tempat yang gak ada perpisahan lagi. Dan ketika ia melaju perlahan meninggalkan masjid, matahari bersinar lembut, memantulkan cahaya di kaca spion. Di sana, untuk sekilas detik yang singkat, Arfan melihat bayangan seseorang duduk di jok belakang motornya. Tersenyum, menatapnya dengan tatapan hangat penuh kasih, sebelum perlahan menghilang bersama cahaya. Hari itu, dunia memang sempat berhenti. Tapi kali ini bukan karena kehilangan. Dunia berhenti karena sebuah jiwa akhirnya damai, dan seorang adik akhirnya belajar, bahwa cinta yang ditulis oleh Allah tidak pernah berakhir, hanya berubah menjadi cahaya yang menuntun langkah menuju keabadian.